Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sejenak, kau berdiri dalam sunyi, tak ada suara, hanya detak jantungmu yang berbisik lirih. Kau mengangkat tangan dan dunia seolah berhenti berputar. Dalam takbir itu, bukan hanya tubuhmu yang berdiri, tapi seluruh jiwamu dipanggil pulang sholat. Bukan sekadar gerakan, bukan sekadar kewajiban. Ia adalah bisikan cinta antara jiwa dan penciptanya. Tempat segala resah meleleh dan segala ego luluh. Di sanalah rahasia terbesar manusia tersimpan. Bagaimana jiwa menyentuh Allah tanpa kata, tanpa jarak, tanpa waktu. Inilah perjalanan batin menuju sholat yang hidup di dalam hati. Bab 1. Hakikat sholat yang tak terlihat. Banyak dari kita melaksanakan sholat setiap hari, namun jarang yang benar-benar hadir di dalamnya. Kita berdiri, rukuk, dan sujud dengan tubuh yang bergerak, tapi hati kita sering mengembara ke tempat lain. Padahal sholat sejatinya bukan hanya gerak dan bacaan, ia adalah pertemuan antara jiwa dan Tuhannya, antara hamba yang lemah dengan Sang Maha Kuasa. Dalam setiap takbir sesungguhnya Allah sedang memanggil kita untuk kembali pulang. Bukan hanya pulang ke arah kiblat, tapi pulang ke dalam hati, ke ruang terdalam di mana Dia bersemayam dengan penuh kasih. Sholat batin adalah rahasia dari sholat lahir. Ia bukan tambahan, tapi inti dari seluruh ibadah. Bila gerakan adalah wadah, maka kehadiran hati adalah isinya. Tanpa isi, wadah menjadi kosong. Tanpa rasa, sholat menjadi sekadar kebiasaan. Dalam sholat batin, seseorang tidak sekadar berdiri di hadapan Allah, tapi ia merasa disaksikan, dijaga, dan dipeluk oleh kasih sayangnya. Inilah titik di mana zikir menjadi napas, dan setiap bacaan menjadi gema cinta yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang. Ketika seseorang benar-benar hadir dalam sholatnya, waktu seakan berhenti. Tidak ada lagi suara dunia, tidak ada lagi beban pikiran. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa dirinya sedang berada di hadapan yang maha hidup. Setiap gerak menjadi lembut, setiap kata menjadi doa yang tulus, dan setiap napas terasa seperti pengakuan cinta. Di sanalah sholat berubah dari kewajiban menjadi keindahan, dari rutinitas menjadi pengalaman ruhani yang menenangkan dan menyucikan. Namun untuk mencapai sholat batin, seseorang harus belajar diam. Diam dari dunia, diam dari ego, diam dari segala keinginan selain. Dia di dalam diam itu, hati mulai berbicara. Bukan dengan suara, tapi dengan rasa. Rasa rindu yang tak bisa dijelaskan. Rasa syukur yang membuat air mata menetes tanpa sebab. Rasa kecil di hadapan yang maha besar. Itulah keheningan yang dicari para pecinta Tuhan. Keheningan yang membuat mereka merasa cukup hanya dengan berhadapan dengannya. Sholat batin adalah perjalanan menuju kesadaran bahwa tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Bahwa selama ini kita bukan tidak dekat, hanya saja hati kita tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Maka ketika hijab itu tersingkap, ketika hati benar-benar hadir, sholat bukan lagi sekadar ibadah, tapi perjumpaan saat dahi menyentuh bumi yang sejatinya bersujud bukan tubuh kita, melainkan jiwa kita yang pulang, kembali kepada sumber cahaya yang sejak awal telah menunggu dengan penuh kasih. Bab 2. Gerakan yang bernyawa. Setiap gerakan dalam sholat bukanlah sekadar urutan fisik yang diajarkan sejak kecil. Ia adalah bahasa rahasia antara hamba dan Tuhannya. Bahasa yang tidak diucapkan oleh lidah, tetapi dimengerti oleh hati. Ketika tangan diangkat dalam takbir, sebenarnya kita sedang melepaskan seluruh dunia dari genggaman diri. Kita sedang menaruh segala urusan, segala kekhawatiran, dan segala ambisi di belakang punggung kita. Dalam takbir itu, kita berkata tanpa suara, "Ya Allah, aku tinggalkan semuanya untuk-Mu." Saat itulah hati mulai tenang, karena ia tahu segala sesuatu kini berada dalam kendali Sang Maha Pemilik. Ketika tubuh menunduk dalam rukuk, kita diajak untuk mengenali makna rendah hati yang sesungguhnya. Rukuk bukan hanya tunduk secara jasad, tapi juga tunduknya kesadaran. Ia adalah pengakuan bahwa kita ini lemah, kecil, dan tak memiliki daya apapun kecuali dengan izinnya.
Dalam rukuk yang perlahan, seseorang yang sadar akan hakikatnya akan merasakan kehadiran Allah begitu dekat, bukan di luar dirinya, tapi di dalam setiap denyut nadi yang bergetar dalam zikir. Maka setiap rukuk menjadi seperti penyerahan, dan setiap tegak kembali menjadi tanda bahwa kita hidup karena kasih-Nya. Dan ketika dahi menyentuh bumi dalam sujud, disitulah seluruh keangkuhan luluh. Tidak ada lagi tinggi dan rendah, tidak ada lagi yang besar atau kecil. Di hadapan Allah semuanya sama, tanah. Sujud adalah tempat di mana manusia benar-benar meletakkan dirinya di titik paling rendah, agar Allah mengangkatnya setinggi yang Ia kehendaki. Di sanalah ruh merasakan keintiman yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Karena sujud bukan sekadar posisi tubuh, tapi keadaan hati yang paling jujur. Saat sujud dilakukan dengan penuh kesadaran, seluruh dunia seakan lenyap. Yang tersisa hanyalah hubungan langsung antara jiwa dan Sang Pencipta. Gerakan sholat yang lahir hanyalah wadah dari kehidupan batin yang tersembunyi. Jika hati hadir, maka setiap gerakan menjadi hidup. Tetapi jika hati lalai, maka yang tersisa hanyalah gerak tanpa jiwa. Inilah yang disebut sholat bernyawa. Sholat yang bukan hanya menggerakkan tubuh, tapi juga membangunkan ruh. Dalam sholat seperti ini, setiap takbir menjadi pembebasan, setiap rukuk menjadi ketundukan, setiap sujud menjadi perjalanan pulang menuju kasih Tuhan. Semua gerakan lahir hanyalah bayangan dari gerakan batin yang lebih dalam, lebih hening, dan lebih abadi. Maka, sholat yang bernyawa bukan diukur dari panjangnya, rakaat atau indahnya bacaan, tapi dari seberapa dalam hati kita tenggelam dalam kehadiran Allah. Di sanalah sholat berubah menjadi percakapan sunyi yang tak butuh kata-kata untuk dimengerti. Tubuh berbicara dengan diam, hati menjawab dengan air mata, dan Allah mendengarnya tanpa perantara. Itulah rahasia di balik setiap gerakan. Tubuh bersujud di bumi, tapi jiwa sedang terbang menuju langit ketenangan, mendekat padanya yang tak berjarak. Bab 3. Sujud, titik paling dekat. Sujud adalah puncak dari segala gerakan dalam sholat, tempat di mana seluruh keangkuhan manusia runtuh menjadi debu. Ketika dahi menyentuh bumi, sebenarnya bukan sekadar tubuh yang menunduk, melainkan seluruh kesadaran yang berserah. Di titik itu, tidak ada lagi aku, tidak ada lagi kebanggaan, tidak ada lagi rasa memiliki. Yang ada hanyalah pengakuan bahwa kita ini hanyalah hamba, diciptakan dari tanah, dan kelak akan kembali menjadi tanah. Sujud adalah pengingat bahwa segala sesuatu yang tinggi pada akhirnya akan kembali rendah di hadapan Allah. Dan justru dalam kerendahan itulah kemuliaan sejati ditemukan. Sujud bukanlah gerakan untuk dilihat orang lain, tapi percakapan rahasia antara jiwa dan Tuhannya. Saat dahi menyentuh bumi, hati berbicara tanpa suara, "Ya Allah, aku datang kepadamu tanpa apa-apa. Aku letakkan segala urusanku di bawah kakiku, karena Engkaulah yang Maha mengatur." Dalam keheningan sujud itu, kita sering kali merasakan getaran lembut, bukan dari luar, tapi dari dalam dada. Getaran yang datang dari kerinduan lama, dari rasa rindu untuk kembali menyatu dengan Sang Pencipta yang telah lama menunggu di ruang sunyi hati kita. Sujud yang sejati membuat dunia menjadi kecil dan Allah menjadi besar. Ketika hati mulai larut dalam sujud, segala keinginan duniawi kehilangan daya tariknya. Jabatan, kekayaan, pujian, semua terasa fana dan tak berarti. Dalam sujud yang penuh kesadaran, seseorang menyadari bahwa yang paling berharga bukanlah apa yang dimiliki, tapi kepada siapa ia berserah. Di sanalah sujud menjadi jembatan menuju makrifat, jalan untuk mengenal bahwa seluruh hidup ini hanyalah milik Allah semata. Sujud juga adalah tempat penyucian. Setiap kali dahi menyentuh tanah, hati pun dibersihkan dari debu kesombongan dan keangkuhan. Di sanalah air mata menjadi saksi bahwa manusia memang lemah, tapi tidak pernah sendirian. Allah begitu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Dalam setiap tetes air mata yang jatuh di tanah sujud, Allah hadir, mendengar, dan membalas dengan kasih yang tak terhingga. Karena sujud sejati bukan hanya permohonan, tapi pertemuan. Pertemuan antara hamba yang rindu
dan Tuhan yang Maha Penyayang. Dan ketika seseorang bangkit dari sujudnya, ia bukan lagi orang yang sama. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, cahaya yang tidak bisa disembunyikan. Karena sujud bukan sekadar akhir dari gerakan sholat, tetapi awal dari kebangkitan jiwa. Seseorang yang telah benar-benar bersujud akan hidup dengan hati yang tunduk, berjalan dengan jiwa yang lembut, dan berbicara dengan tutur yang penuh kasih. Ia telah merasakan titik paling dekat dengan Tuhan. Dan dari titik itu, ia mulai hidup dengan makna yang baru. Hidup sebagai hamba yang mengenal, mencinta, dan selalu rindu untuk kembali bersujud di hadapannya. Bab 4. Diam yang menghadirkan Allah. Dalam kehidupan yang penuh suara, manusia sering kehilangan keheningan. Padahal, di dalam diam itulah Allah paling mudah ditemukan. Solat batin mengajarkan bahwa mendekat kepadanya bukan selalu dengan banyak kata, tapi dengan ketulusan rasa. Ketika lidah berhenti bergerak dan hati mulai berbicara dalam senyap, disitulah zikir sejati bergetar lembut di dalam dada. Diam dalam solat bukan berarti kosong. Justru dalam diam itu, hati berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Tuhan. Saat dunia berhenti, hati perlahan mulai mengenali kehadirannya yang selama ini tak pernah jauh. Diam adalah ruang suci di mana manusia benar-benar menjadi dirinya sendiri. Tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, tanpa peran apapun yang melekat di dunia. Dalam keheningan solat batin, seseorang menyaksikan dirinya sebagaimana adanya. Lemah, rapuh, tapi dicintai tanpa syarat oleh Sang Pencipta. Diam bukan sekadar berhenti berbicara, tetapi sebuah keadaan batin di mana segala keresahan mereda dan yang tersisa hanyalah rasa damai yang tidak berasal dari dunia ini. Dalam diam yang seperti itu, solat menjadi penyembuh luka-luka jiwa yang tak bisa disembuhkan oleh kata-kata manusia. Ketika hati mulai diam, suara-suara dunia menjadi samar pikiran yang berisik perlahan memudar, dan jiwa mulai menunduk di hadapan yang maha tenang. Di momen itu kita mulai merasakan sesuatu yang sangat halus. Sebuah kehadiran yang tak tampak, tapi begitu nyata. Ia hadir bukan dengan bentuk, tapi dengan cahaya lembut yang menenangkan dada. Itulah saat di mana kita menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh. Ia selalu bersama, hanya saja kita terlalu sibuk mendengarkan dunia, hingga lupa mendengar kehadirannya yang berbicara melalui hening. Solat batin menuntun kita untuk menemukan Tuhan di antara tarikan napas. Setiap hembusan udara yang masuk adalah rahmat-Nya, setiap degupan jantung adalah panggilan agar kita kembali sadar. Dalam diam, seseorang belajar untuk tidak meminta apapun, hanya ingin hadir di hadapan-Nya. Tidak lagi berharap dunia, tidak lagi memohon imbalan, hanya ingin menikmati kebersamaan yang suci. Sebuah kebersamaan yang membuat jiwa luluh dalam cinta dan tunduk dalam tenang. Dan ketika solat berakhir, diam itu tidak hilang. Ia tetap hidup di dalam diri, menjelma menjadi kesadaran yang lembut di tengah hiruk-pikuk dunia. Hati yang telah mengenal diam akan tetap berzikir meski bibir tak bergerak. Ia mendengar Allah di balik suara burung, di balik hembusan angin, di balik setiap kejadian kecil dalam hidup. Itulah makna sejati dari diam yang menghadirkan Allah. Bukan sekadar keheningan tanpa suara, tapi keheningan yang penuh makna, di mana hati selalu berbisik, "Aku bersamamu, ya Rob, dalam setiap detik keberadaanku." Bab 2. Gerakan yang bernyawa. Setiap gerakan dalam solat bukanlah sekadar urutan fisik yang diajarkan sejak kecil. Ia adalah bahasa rahasia antara hamba dan Tuhannya. Bahasa yang tidak diucapkan oleh lidah, tetapi dimengerti oleh hati. Ketika tangan diangkat dalam takbir, sebenarnya kita sedang melepaskan seluruh dunia dari genggaman diri. Kita sedang menaruh segala urusan, segala kekhawatiran, dan segala ambisi di belakang punggung kita. Dalam takbir itu kita berkata tanpa suara, "Ya Allah, aku tinggalkan semuanya untuk-Mu." Saat itulah hati mulai tenang, karena ia tahu segala sesuatu kini berada dalam kendali Sang Maha Pemilik. Ketika tubuh menunduk dalam rukuk, kita diajak untuk mengenali makna rendah hati yang sesungguhnya.
Rukuk bukan hanya tunduk secara jasad, tapi juga tunduknya kesadaran. Ia adalah pengakuan bahwa kita ini lemah, kecil, dan tak memiliki daya apapun, kecuali dengan izinnya. Dalam rukuk yang perlahan, seseorang yang sadar akan hakikatnya akan merasakan kehadiran Allah begitu dekat. Bukan di luar dirinya, tapi di dalam setiap denyut nadi yang bergetar dalam zikir. Maka setiap rukuk menjadi seperti penyerahan, dan setiap tegak kembali menjadi tanda bahwa kita hidup karena kasih-Nya. Dan ketika dahi menyentuh bumi dalam sujud, disitulah seluruh keangkuhan luluh. Tidak ada lagi tinggi dan rendah, tidak ada lagi yang besar atau kecil. Di hadapan Allah semuanya sama. Tanah. Sujud adalah tempat di mana manusia benar-benar meletakkan dirinya di titik paling rendah, agar Allah mengangkatnya setinggi yang Ia kehendaki. Di sanalah ruh merasakan keintiman yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Karena sujud bukan sekadar posisi tubuh, tapi keadaan hati yang paling jujur. Saat sujud dilakukan dengan penuh kesadaran, seluruh dunia seakan lenyap. Yang tersisa hanyalah hubungan langsung antara jiwa dan Sang Pencipta. Gerakan solat yang lahir hanyalah wadah dari kehidupan batin yang tersembunyi. Jika hati hadir, maka setiap gerakan menjadi hidup. Tetapi jika hati lalai, maka yang tersisa hanyalah gerak tanpa jiwa. Inilah yang disebut solat bernyawa. Solat yang bukan hanya menggerakkan tubuh, tapi juga membangunkan ruh. Dalam solat seperti ini, setiap takbir menjadi pembebasan, setiap rukuk menjadi ketundukan, setiap sujud menjadi perjalanan pulang menuju kasih Tuhan. Semua gerakan lahir hanyalah bayangan dari gerakan batin yang lebih dalam, lebih hening, dan lebih abadi. Maka solat yang bernyawa bukan diukur dari panjangnya rakaat atau indahnya bacaan, tapi dari seberapa dalam hati kita tenggelam dalam kehadiran Allah. Di sanalah solat berubah menjadi percakapan sunyi yang tak butuh kata-kata untuk dimengerti. Tubuh berbicara dengan diam, hati menjawab dengan air mata, dan Allah mendengarnya tanpa perantara. Itulah rahasia di balik setiap gerakan. Tubuh bersujud di bumi, tapi jiwa sedang terbang menuju langit ketenangan, mendekat padanya yang tak berjarak. Bab 6. Hening yang menyucikan jiwa. Ada saat dalam solat ketika kata-kata berhenti memiliki arti, dan yang tersisa hanyalah keheningan yang dalam. Itulah saat di mana hati mulai berbicara dengan cara yang tidak dapat diungkapkan. Hening dalam solat bukanlah kekosongan, melainkan ruang suci tempat jiwa membersihkan dirinya dari segala kotoran dunia. Dalam keheningan itu, seseorang mulai merasakan kehadiran yang begitu lembut, begitu hangat, seolah Allah sedang menyentuh hati dengan kasih yang tak bertepi. Hening adalah wujud kasih Tuhan yang memeluk manusia agar ia berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan kembali mengenali dirinya sebagai hamba yang kecil, tapi sangat dicintai. Keheningan adalah air jernih yang membasuh jiwa dari keruhnya, pikiran dan kegelisahan. Dalam hening, tidak ada ambisi, tidak ada rasa takut. Hanya ada kesadaran bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari kehendaknya hati yang telah menemukan keheningan menjadi seperti permukaan danau yang tenang, memantulkan cahaya Tuhan dengan sempurna. Setiap napas menjadi doa, setiap detak jantung menjadi zikir, dan seluruh tubuh menjadi saksi bahwa di balik diamnya manusia ada kehidupan batin yang sedang tumbuh dalam cahayanya. Di dalam solat, hening bukan berarti tanpa suara, tapi tanpa kebisingan batin. Kita mungkin masih mengucap ayat dan doa, tapi hati tidak lagi berdebat dengan dunia. Tidak ada lagi, aku harus begini, aku takut begitu. Semua mengalir lembut, seolah Allah sendiri yang menuntun setiap gerakan dan kata. Disinilah solat berubah dari kewajiban menjadi penyembuhan. Ia menjadi jalan untuk membersihkan batin, bukan hanya dari dosa, tapi dari kesedihan, dari rasa kehilangan, dari luka yang tidak terlihat oleh mata. Karena hanya dalam hening, jiwa bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan cahaya kasih Tuhan. Hening juga adalah tempat di mana pengampunan turun. Ketika kita benar-benar diam dan hadir di hadapan Allah, maka hati terbuka sepenuhnya untuk menerima kasih-Nya. Tidak ada lagi rasa bersalah, tidak ada lagi penyesalan yang berat, karena kita tahu Allah selalu menerima hamba-Nya yang pulang dengan tulus. Di titik itu,
Air mata bukan lagi tanda lemah, tapi tanda kebersihan. Air mata yang jatuh dalam keheningan solat adalah air yang mencuci dosa, menghapus beban, dan membuka pintu hati untuk cahaya baru yang lebih lembut dan suci. Dan ketika seseorang bangkit dari keheningan itu, dunia terlihat berbeda. Semua tampak lebih damai, lebih tenang, lebih indah. Karena jiwa yang telah dibasuh oleh hening akan memandang dunia bukan dengan mata, tapi dengan hati. Ia akan melihat kasih Allah dalam setiap makhluk, dalam setiap kejadian, bahkan dalam setiap kesedihan yang datang. Hening yang menyucikan jiwa telah mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Ia tak lagi mencari kebahagiaan di luar, karena telah menemukannya di dalam diam yang penuh cahaya, dalam solat yang menyatukan dirinya dengan Tuhan yang selalu hadir, meski tanpa suara. Bab 7. Menyentuh kehadiran Allah di dalam diri. Ada saat dalam solat ketika seseorang tidak lagi merasa berdiri di hadapan Allah, melainkan merasa bahwa Allah hadir di dalam dirinya. Ia tidak lagi mencari keluar, tidak lagi menengadah ke langit, karena ia telah menemukan bahwa Sang Pencipta bersemayam di kedalaman hatinya sendiri. Di sanalah hakikat solat batin tersingkap, bukan hanya tentang menghadap kiblat, tapi tentang menghadap ke dalam, ke arah sumber cahaya yang telah lama bersemayam di balik tabir diri. Ketika kesadaran ini tumbuh, solat tidak lagi menjadi pertemuan dua pihak, tapi menjadi penyatuan cinta antara jiwa dan Tuhan. Tidak ada lagi aku yang beribadah, karena yang tersisa hanyalah Dia yang menggerakkan segala sesuatu. Dalam solat yang demikian, setiap napas terasa suci, setiap gerakan menjadi lembut. Takbir bukan lagi sekadar pembuka, melainkan pengakuan bahwa segala sesuatu selain Allah adalah fana. Rukuk menjadi tunduknya ego, dan sujud menjadi lenyapnya diri. Saat dahi menyentuh bumi, hati seolah berbisik, "Aku tiada, yang ada hanyalah Engkau." Inilah inti dari makrifat solat batin, sebuah kesadaran yang meluruhkan batas antara hamba dan Tuhannya, tanpa meniadakan keduanya. Ia adalah rasa kehadiran yang begitu lembut, begitu nyata, namun tidak dapat dijelaskan dengan kata apapun. Kehadiran Allah bukan sesuatu yang harus dicari dengan mata, tapi disadari dengan jiwa. Ia tidak datang dari luar, karena Dia tidak pernah pergi. Hanya hati yang tertutup oleh kesibukan dunia, oleh kebisingan pikiran, oleh dinding ego, yang membuat kita merasa seolah-olah jauh darinya. Maka solat batin menjadi cara untuk menyingkap tabir itu. Dengan setiap bacaan, dengan setiap napas yang disadari, kita menyingkirkan satu demi satu kabut yang menutupi pandangan hati. Hingga akhirnya kita melihat dengan mata batin yang jernih bahwa Allah senantiasa bersama dalam setiap detik, dalam setiap rasa, dalam setiap keberadaan. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, seseorang tidak lagi merasa sendirian, tidak lagi merasa takut terhadap dunia atau cemas akan masa depan. Karena bagaimana mungkin jiwa merasa kehilangan bila ia telah menyentuh kehadiran yang tak pernah pergi? Dalam setiap sujud, dalam setiap diam, ia merasakan pelukan lembut dari kasih-Nya. Ia tahu segala sesuatu yang terjadi hanyalah cara Allah untuk berbicara. Kadang dengan nikmat, kadang dengan ujian, tapi selalu dengan cinta. Solat batin membuat jiwa mengerti bahwa bahkan dalam kesedihan, Allah sedang sangat dekat. Ketika seseorang telah merasakan kehadiran Allah di dalam dirinya, hidupnya berubah menjadi zikir yang berjalan. Ia tak lagi menunggu waktu solat untuk merasakan Tuhan, karena seluruh waktunya telah menjadi solat. Tidurnya adalah sujud batin, langkahnya adalah zikir, ucapannya adalah doa. Ia menjadi manusia yang hidup dengan kesadaran ilahi, tenang, lembut, dan penuh kasih kepada segala sesuatu. Sebab ia tahu, di setiap wajah, di setiap peristiwa, di setiap denyut kehidupan, Allah sedang menampakkan dirinya. Dan bagi hati yang telah sadar, setiap tarikan napas adalah perjumpaan yang tak pernah berakhir. Bab 8. Solat sebagai cermin diri. Solat sejatinya adalah cermin tempat kita melihat siapa diri kita sebenarnya. Ketika berdiri di hadapan Allah, kita tidak sedang menampilkan kesempurnaan, tapi justru memperlihatkan kelemahan. Kita memperlihatkan betapa seringnya hati lalai, betapa mudahnya pikiran terpecah,
betapa cepatnya cinta dunia mengalihkan pandangan darinya. Dalam cermin solat itu, wajah sejati jiwa tampak tanpa hiasan. Di sanalah seseorang mulai mengenal dirinya. Bukan seperti yang ingin ia tampakkan kepada dunia, tapi seperti apa adanya di hadapan Sang Pencipta. Dari pengenalan itu, lahir kerendahan hati yang murni, karena tidak ada lagi yang bisa disembunyikan di hadapan cahaya kejujuran ilahi. Setiap gerakan dalam solat memantulkan keadaan batin kita. Jika hati gelisah, rukuk terasa berat. Jika pikiran kacau, bacaan terasa hambar. Namun bila hati tenang, setiap sujud menjadi kelegaan yang mendalam. Solat adalah cermin yang jujur. Ia tidak bisa berbohong. Ia menunjukkan sejauh mana kita dekat atau jauh dari Allah. Sejauh mana dunia masih mencengkeram. Dan sejauh mana hati telah terbebas dari keakuan. Maka orang-orang yang berilmu batin selalu memperhatikan solatnya. Bukan hanya pada bentuknya, tapi pada rasa yang muncul di dalamnya. Karena dari rasa itulah mereka tahu bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan sedang berjalan. Dalam cermin solat, seseorang akan melihat bayangan yang berubah seiring waktu. Dulu mungkin solatnya kering dan tergesa, kini menjadi lebih lembut dan perlahan. Dulu ia merasa berdoa kepada Tuhan yang jauh, kini ia merasa berdialog dengan yang maha dekat. Solat yang dilakukan dengan kesadaran tumbuh bersama perjalanan hidup. Ia menyesuaikan dengan kedewasaan jiwa, seperti sungai yang semakin dalam menuju samudera. Setiap kali kita menatap cermin itu dengan jujur, kita menemukan bahwa Allah sedang membimbing kita untuk semakin mengenal hakikat diri, bahwa sejatinya kita ini bukan siapa-siapa, kecuali pantulan dari kehendaknya. Namun banyak yang menatap cermin itu tanpa benar-benar melihat. Mereka melakukan gerakan, membaca ayat, tapi tidak sempat menatap diri di baliknya. Padahal solat yang sejati mengajarkan introspeksi, bukan hanya ekspresi. Ia mengajak kita bertanya, apakah aku benar-benar hadir? Apakah aku beribadah karena cinta atau karena kewajiban? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk menghakimi diri, melainkan untuk menyadarkan kita agar lebih jujur di hadapan Allah. Sebab hanya kejujuran yang dapat membuka tabir antara hamba dan Tuhannya. Dan ketika seseorang berani melihat dirinya dengan jujur melalui solat, ia akan menemukan sesuatu yang indah. Ia akan menyadari bahwa di balik segala kelemahan, selalu ada kasih Tuhan yang menutupi aibnya. Ia akan mengerti bahwa solat bukan sekadar kewajiban untuk menyenangkan Allah, tetapi anugerah agar manusia dapat mengenal dirinya dan kembali kepada asalnya. Dalam cermin solat kita melihat dua hal sekaligus, kefanaan diri dan keabadian Tuhan. Dan ketika dua kesadaran itu bertemu, lahirlah rasa syukur yang tulus. Syukur karena diberi kesempatan untuk terus belajar mencintainya, meski dengan segala kekurangan yang kita miliki. Bab 9. Solat yang hidup di luar waktu. Ada solat yang berhenti ketika salam diucapkan, dan ada solat yang terus hidup bahkan setelah tubuh meninggalkan sajadah solat yang hidup bukan terikat oleh waktu, karena ia telah berpindah dari ritual menjadi kesadaran. Inilah solat batin yang sejati, solat yang tidak mengenal batas antara ibadah dan kehidupan. Ketika hati selalu hadir bersama Allah, maka setiap gerakan, setiap pekerjaan, bahkan setiap diam pun menjadi bagian dari solat. Ia adalah keadaan di mana jiwa senantiasa bersujud di dalam diri, meski tubuh sedang berjalan di dunia. Solat seperti ini tidak dimulai dengan takbir dan tidak diakhiri dengan salam, karena ia hidup di dalam napas, dalam kesadaran yang tak pernah terpisah dari Tuhan. Solat yang hidup adalah tanda bahwa seseorang telah menemukan makna dari kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupannya. Ia tidak lagi menunggu waktu tertentu untuk merasa dekat, karena kedekatan itu selalu menyertai kemanapun ia pergi. Ketika makan, ia merasa sedang menerima rezeki langsung dari tangannya. Ketika berbicara, ia menjaga kata-kata agar tidak melukai ciptaannya. Ketika bekerja, ia melakukannya bukan demi dunia, tapi sebagai bentuk pengabdian. Setiap aktivitasnya adalah cabang dari solat yang terus berlangsung dalam batin. Inilah yang disebut solat yang tak terputus. Solat yang telah menjadi denyut kehidupan itu sendiri. Orang yang hidup dalam solat seperti ini akan tampak tenang meski dunia di sekitarnya bergejolak. Ia tidak mudah terguncang oleh kehilangan, tidak berlebihan dalam kegembiraan, dan tidak takut pada masa depan.
karena jiwanya telah menemukan tempat pulang, bukan di luar sana, tapi di dalam hatinya yang selalu berzikir. Hati yang selalu berzikir adalah hati yang senantiasa bersujud. Tidak lagi membutuhkan tempat dan waktu tertentu untuk merasakan kedekatan dengan Tuhan. Karena seluruh keberadaannya telah menjadi rumah bagi kehadiran Allah. Ia tidak pernah merasa sendiri, sebab dalam setiap tarikan napas ada nama Allah yang bergetar lembut. Solat yang hidup di luar waktu juga melahirkan kebeningan dalam pandangan seseorang. Yang hatinya terus solat akan melihat dunia dengan mata kasih. Ia tidak akan mudah menghakimi, karena menyadari setiap manusia sedang dalam perjalanan pulang yang berbeda. Ia tidak lagi memisahkan antara yang suci dan yang duniawi, karena semuanya adalah bagian dari skenario Tuhan yang penuh hikmah. Dalam setiap kejadian, ia melihat wajah Allah dalam senyum, dalam tangis, dalam sepi, dalam ramai. Semua menjadi ayat-ayat kehidupan yang mengingatkannya untuk tetap tunduk dan bersyukur. Dan pada akhirnya, solat yang hidup di luar waktu menjadikan manusia sebagai cerminan sifat-sifat Allah di bumi. Ia lembut karena Allah Maha Lembut. Ia pengasih karena Allah Maha Pengasih. Ia sabar karena ia mengenal kesabaran darinya. Kehadirannya membawa ketenangan, bukan karena ia sempurna, tapi karena hatinya senantiasa sujud. Inilah puncak dari perjalanan batin seorang hamba. Ketika solat tidak lagi menjadi sesuatu yang dilakukan, tetapi sesuatu yang dijalani. Hidupnya menjadi solat, matinya pun adalah sujud terakhir. Dan di antara keduanya hanya ada satu hal yang terus bergetar, Allahu Akbar. Bab 10. Kembali ke sujud terakhir. Pada akhirnya, semua perjalanan batin menuju satu titik. Sujud terakhir. Di sanalah seluruh pencarian berhenti, seluruh pertanyaan mendapatkan jawabannya, dan seluruh kerinduan menemukan pelukannya. Sujud terakhir bukan hanya tentang tubuh yang menunduk, tapi tentang jiwa yang sepenuhnya pasrah. Di titik itu, tak ada lagi aku yang ingin mengatur, tak ada lagi ambisi untuk memiliki, tak ada lagi rasa takut kehilangan. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang begitu dalam. Ketenangan seorang hamba yang akhirnya mengenali bahwa seluruh hidupnya hanyalah perjalanan untuk belajar berserah. Dan ketika sujud itu terjadi dengan kesadaran penuh, seolah seluruh alam ikut menunduk bersamanya, menyatu dalam keheningan yang hanya bisa didengar oleh hati yang telah benar-benar pasrah. Sujud terakhir adalah tempat kembalinya segala urusan. Di sana, dosa bukan lagi sekadar kesalahan, tetapi pelajaran yang membuat hati mengerti arti ampunan. Di sana, air mata bukan tanda kelemahan, melainkan tanda diterimanya kasih ilahi yang menembus sampai ke dasar jiwa. Dalam sujud terakhir, manusia tidak lagi memohon dunia, karena dunia telah menjadi kecil di hadapan keagungan Allah. Ia tidak lagi meminta agar hidupnya mudah, melainkan agar hatinya tetap lembut meski jalan sulit. Inilah rahasia solat batin yang sejati. Bukan mencari kesempurnaan, tetapi keikhlasan untuk menjadi hamba sepenuhnya. Ketika seseorang telah menemukan sujud seperti ini, maka hidupnya akan berubah diam-diam. Ia akan lebih banyak diam, karena telah mengerti bahwa tidak semua harus dijelaskan. Ia akan lebih banyak memaafkan, karena telah merasakan betapa luasnya ampunan Allah. Ia akan lebih banyak mencintai, bukan karena dunia memintanya, tetapi karena hatinya telah dipenuhi cahaya kasih. Setiap langkahnya menjadi doa, setiap ucapannya menjadi zikir, setiap diamnya menjadi ibadah. Dan dalam keheningan yang ia bawa kemanapun, ada rasa damai yang tidak bisa dijelaskan. Hanya bisa dirasakan. Sujud terakhir bukan akhir dari ibadah, tetapi awal dari kehidupan yang sebenarnya. Di sana seseorang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjalankan kehendak Allah melalui dirinya. Ia menjadi seperti air, lembut, menenangkan, tapi juga mampu menembus batu paling keras. Ia berjalan di dunia dengan ringan, karena tidak lagi membawa beban apapun kecuali cinta kepada Tuhannya. Hatinya menjadi seperti taman yang selalu disirami rahmat, tempat siapapun yang datang akan merasakan kesejukan. Ia menjadi rahmat kecil bagi sesama, pantulan kecil dari kasih sayang Tuhan yang tak terbatas. Dan ketika waktu yang ditetapkan tiba, ketika napas terakhir terhembus, ia tidak takut lagi. Karena sujud terakhir yang dulu dilakukannya di atas sajadah, kini menjadi sujud sejati di hadapan Tuhan yang dirindukannya
Ia tidak datang dengan amal yang banyak, tetapi dengan hati yang telah luluh dalam cinta. Tidak dengan kebanggaan, tetapi dengan kerendahan yang sempurna. Di sanalah seluruh makna solat batin menemukan puncaknya, menyatunya jiwa dengan Sang Pencipta, bukan dalam bentuk, bukan dalam kata, tetapi dalam keheningan sujud yang abadi. Dan dalam keheningan itu hanya satu yang tersisa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Dan pada akhirnya, semua ibadah bermuara pada satu sujud terakhir yang tidak hanya menundukkan dahi, tapi juga menundukkan hati di hadapan Sang Kekasih abadi, karena di sanalah seluruh perjalanan berakhir dan seluruh cinta menemukan rumahnya.